wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak, para penasehat dan sesepuh Muhammadiyah Kabupaten Ketapang beserta ibu-ibu senior, yang terhormat ketua dan jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Ketapang yang dikomandani oleh Pak Harto, pimpinan daerah Aisyah, ortom-ortom di tingkat PDM, baik ortom pemuda, pelajar, tapak suci, nasihatul Aisyah, mungkin juga ada mahasiswa Muhammadiyah. Mudah-mudahan, alhamdulillah, saya bergembira dapat bersilaturahim lagi di sini. Semoga silaturahim semakin panjang, semakin mendalam, dan semakin bersemangat dalam beribadah mengembangkan Muhammadiyah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada para penggiat amal usaha, pendidikan, kesehatan, semoga semakin berkemajuan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, ini semangat ya, bermuhammadiyah insyaallah akan menggantikan kita. Sudah pasti kami semakin tua, dan yang pasti kami akan meninggal. Itu perlu penerus. Kami hadir di sini berlima dari Pontianak, ya, dalam rangka mengunjungi perguruan tinggi Al-Haud yang barangkali nanti berita-berita selanjutnya melalui ketua PDM. Kita menghadapi dan akan kedatangan tamu besar, yaitu Ramadan. Ramadan yang kita rindukan, dan semoga kita akan berjumpa dan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ramadan, bertahun-tahun kita berRamadan. Apakah harapan Allah la'allakum tattaqun itu sudah ada tanda-tandanya di dalam diri kita? Ini tantangan ini. Kita ini terhadap harapan Allah itu serius atau enggak? Kalau ada seorang anak merantau diharapkan pulang oleh orang tuanya, lalu tidak serius dia pulang, orang tua akan kecewa. Pulang ala kadarnya, pulang, baru sebentar terus pergi reuni, ya, dengan kawan-kawannya. Orang tuanya yang masih rindu itu dibiarkan, dia rindu sendiri dengan kawan-kawan sekolah. Kira-kira orang tua puas atau enggak dengan anak yang lebih rindu kepada reuni dengan kawan-kawannya? Sama-sama pulang kampung. Ini sama-sama pulang kampung. Demikian juga ketika kita berRamadan, harapan Allah itu la'allakum tattaqun. Tapi kita sibuk dengan yang lain. Ada yang lebih sibuk bikin kue, ada yang lebih sibuk apa, ya. Harapan Ramadan itu rezeki kue.
Masih mending kalau sibuk dengan pahala. Kan ada juga orang yang sibuk dengan pahala. Padahal maksud Allah itu la'allakum tattaqun. Pahala itu hanya perangsang. Tapi banyak yang lebih sibuk dengan pahala, tidak sibuk dengan Allah. Ini la'allakum tattaqun itu jelas-jelas dalam perintah puasa itu. Jelas-jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Lain yang dibaca ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku SK-kan. SK itu kataba, aku tulis. Ya. Itu perintahnya itu kataba, perintah tertulis, pakai surat perintah, keputusan nomor segini, memerintahkan. Ini bukan sembarang perintah, kutiba. Aku SK-kan. SK-nya manusia saja kita sibuk. Dengan SK-nya Allah kita tidak sibuk. Sibuk tetapi tidak sesuai tujuan SK. Tujuan SK-nya itu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Lalu Nabi memberikan, ya ini pahala. Orang yang masih suka pahala, bagaikan anak-anak itu kalau sekolah satu hari 5.000 berangkat sekolah. Sekolahnya itu dia karena 5.000 itu, ya kan? Puasa nanti pahalanya ini, ngaji pahalanya dilipatkan begini, ini dilipatkan begini. Sama dengan sekolah, sibuk dengan yang 5.000. Emang salah sibuk dengan pahala? Bukan salah, tetapi tidak sesuai tujuan. Apa bukti kita tidak sesuai tujuan? Setelah Ramadan berakhir kita balik asal. Balik asal. Benar-benar balik asal. Ada yang lebih parah lagi. Aku udah dapat malam 1.000 bulan. Tabungan pahala aku udah banyak. Iya, 1.000 bulan saya percaya itu, tetapi saya mempercayai juga ada nilai lebih dari sekedar pahala dikali 1.000 bulan. Itu mudah-mudahan sampai cukup waktunya, apa keyakinan saya, ya, apa yang saya baca. Nah, ini mohon maaf, dalam sebuah sholat jenazah tokoh Muhammadiyah di suatu tempat, saya disenggol ketika mau sholat. Alhamdulillah, saya 10 hari terakhir full di masjid. Kok lapor kepada saya? Ya, itu. Nah, supaya lebih, nanti kalau yang panjang-panjang di belakangnya boleh. La'allakum tattaqun, itu kita kan disuruh bertakwa. Ibarat kita disuruh pergi ke Marau, kita harus tahu Marau itu di mana.
Jangan sampai disuruh pergi ke Marau, malah kita nunggu datangnya kemarau. Iya, aku mau nunggu kemarau. Karena kita tidak tahu kemarau itu. Apakah kita sering menghayati takwa itu seperti apa? Banyak sekali ayat tentang takwa. Banyak, ya. Intinya takwa itu ada keyakinan iman, ada pengabdian mahdhah, dan ada efek sosial dari iman itu dan ibadah mahdhah itu. Coba kita lihat salah satunya di Al-Baqarah. Berapa? 60-an berapa? 67 atau berapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والسراء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Jadi ulaika humul muttaqun. Jadi takwa itu diawali dengan laisa. Bukan. Laisal bir. Kebaikan itu bukan apa? Antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan cuma kamu menghadap timur dan barat. Bukan cuma ritual merasa paling beriman. Bukan hanya ritual, laisa itu. Kata Allah ibaratnya itu seperti la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Laisal bir. Bukan yang dimaksud kebaikan itu bukan cuma menghadap timur dan barat. Saya tidak tahu kenapa timur dan barat yang disebut. Apakah dulu orang mementingkan sholat itu dulunya menghadap Masjidil Aqsa lalu Masjidil Haram. Jadi bukan cuma ritual. Itu. Tapi yang kita asah itu ritual terus, ya, ritual terus. Bukannya sholat sunnah tidak bagus, sholat sunnah bagus. Tapi kalau sholat sunnah, sholat duha pada saat jam ngajar, itu namanya gimana? Ya, bulan Ramadan, aku kan guru Muhammadiyah, sambil ngajar sambil tadarus. Anak-anak kerjakan itu ya. Ribut. Baca Al-Quran bagus, tapi harus ada caranya. Baca Al-Quran itu supaya apa? Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, ada kalanya kita menghafal, jadilah pasukan penghafal. Sesungguhnya aku yang menurunkannya dan aku juga, kami yang menurunkannya dan kami juga yang menjaganya. Ketika kita menjadi hafid, kita menjadi pasukan pemelihara Al-Quran. Betul. Ya. Tapi harus tahu waktunya. Laisa bil, itu bukan itu yang dimaksud. Ya.
Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, bukan cuma menghadap timur dan barat, walakinnal bir amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabi wan nabi. Ini berdasarkan iman kepada itu semua. Kemudian apa? Wa atal mal, dan harta-harta kamu ala hubbi dal qurba wal yatama wal masakin. Hartamu itu kasih ke orang-orang dekat kamu. Kadang kita dimintai saudara itu perengat-perengat. Kau terus, aku untuk anak yatim tuh. Urutannya itu orang dekat dulu. Sekolahkan dulu orang-orang dekat itu, anak-anak yang anaknya om, anaknya adik, ya. Yang lebih dekat lagi, yang paling dekat istri. Ya, jangan dengan istri pelit, tapi sok bersedekah keluar. Ibu-ibu pasti setuju ini. Yang paling dekat itu istri. Apa yang dia dikasihkan istri kepada kita? Ya kan? Bu, poin ini Bu, poin. Tapi memang begitu, yang paling dekat itu istri. Lalu anak. Lalu orang yang menjadi tanggung jawab kita, barangkali yang dititipkan kepada kita di rumah atau dipasrahkan tapi tidak di rumah. Lalu tetangga. Itu cerahkan, hidupkan, sehatkan, kuatkan. Baru setelah itu, kalau ada yang jauh-jauh, waliyatan. Tapi lebih utama lagi yatim yang dekat. Apalagi yatim yang sudah terdaftar di Panti Asuhan Muhammadiyah. Itu sudah dekat sekali, pimpinan Muhammadiyah ngurus anak yatim, itu dekat sekali. Itu masuk nomor 1, barisan nomor 1. Ini kawan dekat, apalagi kawan berjuang. Ini Palestina penting, ya. Tapi yang dekat lebih penting, saudara, kawan. Wal yatam, wal masakin, orang miskin, dan seterusnya. Jadi setelah Ramadan selesai, sedekah kita berlanjut atau balik asal. Nah itu. Kami kan Ramadan bersedekah supaya pahalanya banyak. Ya itu, bukan mengejar ketakwaan, bukan mengejar kualitas hidup, kualitas pribadi, kualitas sosial, tapi yang dikejar itu tabungan pahala. Tabungan pahala. Ada pertanyaan, emang kita bisa masuk surga dengan pahala? Seberapa sih pahala kita dibanding dengan kesombongan dosa kita? Ya, tidak bersyukur. Pahala kita itu segini nih, kecil sekali. Oleh karena itu, ketakwaan di mana itu harta dialokasikan. Sekolah, panti asuhan. Karena apa? Karena takwa. Karena kita pengen disayang oleh Allah. Kalau disayang oleh Allah, dosa sebesar apapun dimaafkan. Jangan sok kita mengimbangi dosa dengan pahala, tidak akan terkejar. Penting pahala sebagai
motivasi. Tapi kalau kita ngejar pahala, tidak akan cukup. Apalagi pahala sering dikirim-kirimkan, habis. Yang ini off the record karena tidak akan habis ya. Kita habis pahala karena apa? Karena menyakiti orang lain. Jadi orang yang bangkrut. Ya kan? Apa itu orang yang bangkrut? Orang yang suka menyakiti hati orang. Kalau banyak yang disakiti, belum dimaafkan, meninggal, supaya kita bisa dikurangi dosanya, maka pahala kita itu diambil untuk orang lain. Yang disakiti banyak, tak cukup, maka dosa orang yang disakiti itu timpakan. Jadi kalau kita puasa karena pahala, bersiap-siaplah kita kecewa. Tapi kalau kita bersiap kepengen takwa, kualitas pribadi kita bagus, berjuang di jalan Allah, jadi orang yang disayang oleh Allah, menjadi jundullah, menjadi tentaranya Allah, mencerdaskan anak-anak, terus mengajar, terus Al-Quran itu diajarkan lagi, tidak pandang Ramadan atau tidak Ramadan, semakin lama semakin meningkat. Lalu apa itu? Wal mufuna bi'ahdihi idza ahadu. Orang yang bertakwa itu menunaikan janjinya jika dia berjanji. Janji kita banyak sekali, apalagi janji disumpah. Saya Iksanuddin beragama Islam, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berjanji dengan jabatan ini saya begini. Janji selesai, ingatan pun hilang. Ya kan? Itu janji kepada seluruh rakyat Indonesia. Janji kepada seluruh rakyat Indonesia. Janji kepada istri, calon istri. Abang nanti kalau jangan-jangan kalau udah jadi istri nanti disakiti. Ya. Itu. Wah, nggak mungkin, ya. Jangan nanti saya di madu pula. Adakah aku berbakat berbini lebih satu? Boleh berbini lebih satu, tapi jangan pernah janji tidak menduakan. Ya. Ibu mulai tidak suka dengan ceramah ini. Makanya ibu-ibu nanti kalau mau dapat mantu laki-laki suruh janji, ya, sigot ta'liq talak dibacakan, ya, jangan seperti saya. Saya ketika mau diambil menantu, mertua saya ditanya oleh Pak Penghulu, Bapak, ini calon menantunya suruh baca sigot ta'liq talak atau tidak? Tidak perlu. Bisa berdoa banget ini. Ya. Itu. Tapi ternyata menjaga kepercayaan seperti itu lebih berat. Baik. Wal mu'minuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i was-sarra'i wad-dharra wa hinal ba's. Itu selalu bersabar. Takwa. Sabar itu bagian ketakwaan. Apa itu sabar? Sabar itu bukan diam. Sabar itu kalau mau tahu maknanya suatu kata, tidak dapat definisinya, maka carilah lawannya.
Apa itu terang? Tidak tahu. Lawannya apa? Gelap. Ya kan? Nah, sabar lawannya apa? Lawannya putus asa. Jadi orang yang sabar itu yang tetap melakukan ikhtiar, berharap rahmat Allah tanpa putus asa. Kalau sudah putus asa, bahasa Pontianaknya itu sering orang Pontianak itu menyebut, dah tak kuasa, itu agak bau-bau putus asa. Kuasa. Nah, apa efeknya kepada Muhammadiyah? Kadar Muhammadiyah berpuasa itu harus ngefek. Ngefeknya kepada apa? Ngefeknya sesuai dengan perintah Allah. La'allakum tattaqun. Ketakwaan itu bukan cuma di bibir saja, bukan cuma di hati saja, tetapi tadi ada action. Muhammadiyah itu lambangnya sinar, ya, menyinari terus. Jangan pula Muhammadiyah menjadi gelap. Kok gelap? Sinarnya habis. Tidak boleh, ya. Gambar matahari itu sinarnya tidak habis. Kenapa tidak habis? Karena ketakwaannya dicas terus. Dicas terus ketakwaannya itu. Ketakwaan itu ada di dalam hati. Hati itu apa? Gampang berbolak-balik. Cas terus. Casnya apa? Baca Al-Quran, pengajian, bergaul dengan sesama pejuang, orang yang saling menguatkan. Jangan bergaul dengan orang yang suka mengeluh kalau kita tidak kuat. Kalau kita kuat, bergaullah dengan pengeluh. Dan caslah orang yang suka mengeluh itu. Bukan begitu. Kita harus kuat. Begitu ada yang mengeluh, oh iya, aku dia. Wah, itu merusak. Kalau kita belum kuat, jangan bergaul dengan orang lemah, karena nanti akan melemah bersama. Sama-sama berani menjadi lemah. Kan begitu? Iya. Jadi bergaul dengan orang yang lemah itu ketularan. Ya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Itu kan dulu di Jawa begitu. Tombol hati iku 5 warnane. Itu terjemahannya tuh. Baca Quran dan maknanya. Iya, menghafal, mentadarus itu supaya enggak lupa boleh, bagus. Tapi jangan hanya itu. Ada kalanya kita merenungi satu kata. Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Apakah sifat Rahman? Tapi depannya ada lam alif. Berarti itu noun. Bahasa Inggrisnya noun. Berarti kata benda. Ada al. Oh, itu definite noun. Wah, definite noun. Itu kata benda yang sudah jelas. Ar-Rahman. Yaitu Sang Rahman. Oh, ini Allah. Bukan sembarangan itu Ar-Rahman. Setelah itu apa? Khalaqal insan. Allah, Sang Rahman, Al-Quran, baru
khalaqal insan, allamahul bayan. Lalu manusia itu diberi bayan. Apa yang bayan itu? Itu sepanjang bulan Ramadan kalau dikaji tidak selesai. Ya. Oh, nanti hurufnya tidak banyak. Ya itu kalau ngejar jumlah huruf, ya dibakar, bikin kopi, masuk semua itu hurufnya banyak. Ya. Jadi kalau kita mengejar huruf, pahalanya level huruf. Ya. Tapi namanya Al-Qur'an, huruf, kata, kalimat, makna, pesan, action. Muhammadiyah mengajarkan action. Takwa itu beraction. Huruf itu tahapan. Setelah ada mahul bayan, itu kan Allah Sang Rahman, dengan rahmannya Allah menurunkan Al-Quran. Sang Rahman dengan rahmannya menurunkan Al-Quran untuk hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Lalu baru manusia. Jadi Al-Quran itu bukannya Allah ngarang sikit-sikit lalu turunkan sikit-sikit. Al-Qurannya sudah jadi, baru manusianya dibuat. Setelah lahir manusia diberi bayan. Setelah itu baru pamer kekuasaan Allah. Asy-syamsu wal qamaru bihusban dan seterusnya. Nah, karena sudah ada, maka kita akhiri bahwa Ramadan kita ini harus berdampak sosial, harus ngefek melalui ketakwaan. Supaya efek itu kuat dan teratur, jalankanlah dalam jamaah, dalam organisasi. Ngefek mau sok kuat tapi sendiri, kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Semoga Ramadan ini akan lebih baik bagi kita, menjadikan kita manusia bertakwa dan kita berefek pada kehidupan sosial. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Khairun nas anfa'ahum linnas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.